ini ya kita masuki pembuatan umpan untuk ikan mas menggunakan apa ya, umpan putih. Nah, umpan putih ini ada tepung, ada dua jenis tepung ini Yuri, ini bahan-bahannya. Terus ini dia tidak lupa ya susu Denko ya, instan ya. Nah, ini bahan-bahannya yang akan kita padukan. Di sini saya pakai Denko instan yang renceng aja udah cukup, ini yang renceng instan. Kalau yang rasa vanila juga ada, nggak bagus, nggak apa-apa juga kalau ada vanila. Kalau misalkan nggak dapat yang instan, yang vanila juga bisa ya, tapi nggak rekom untuk yang apa ya, coklat ya. Coklat nanti aromanya bisa berubah untuk umpan. Nah, ini di sini tepung yang kita gunakan itu adalah tepung putih jenis Yuri ya. Yuri itu yang beraroma pandan. Nah, jelas nih aroma pandan. Ini aroma, ini umpan pancing. Nah, ini gambar ikannya nih, Yuri pandan. Kalau buat apa, para teman-teman rekan yang nggak ada Yuri pandan, dia menggunakan Yuri susu juga bisa. Nah, ini yang tadi sempat saya angkat-angkat tepung satu lagi. Nah, ini buat para teman, kurasa ini udah banyak ya, dimana-mana juga ada didapatkan. Ini adalah tepung tulang. Nah, tepung tulang ini satu bungkus, ini tepung tulang nanti kita campur jadi satu sama tepung Yuri pandan. Nah, untuk memulai pembuatan umpannya udah kita unboxing saja ya tepungnya ini, biar kita kacu-kacu. Ini cukup berserak ya umpan, karena tadi yang pertama tadi, yang di channel video pertama tadi, kita sudah buat umpan dari apa ya, ubi jalar warna orange ya. Tadi udah sempat kita, nanti buat teman-teman yang nggak sempat lihat ininya tadi tutornya, nanti coba di subscribe saja di channel kita ya, nanti bisa ketahuan. Nah, ini dia sudah terbuka. Nah, ini kita campurkan saja ke dan pastinya. Nah, udah unboxing ini kita jadikan semua rap. Oke, nah, ini dia. Ini dari ini ya, rekan-rekan juga ada yang kemarin kan minta yang apa ya, buat dari umpan ubi jalar yang oncop, gimana masih. Karena kemarin tetangga sebelah saya mancing menggunakan umpan ubi jalar oncop, dapatnya bagor-bagor, semok ikan masnya. Nah, itu tadi udah kita jawab ya di apa, video yang sebelumnya tadi udah kita channel. Jadi buat teman-teman nanti untuk supaya bisa tahu ya, di subscribe aja untuk notifikasi nanti channel-channel kita yang lainnya ditonton ya. Nah, ini dia. Nah, setelah kita unboxing tadi tepung tulang, ini kita buka satu lagi tepung Yuri pandan. Nah, ini tepung Yuri pandan tadi yang ada ini ya. Nah, itu dia, sudah kita buka. Nah, cek. Nah, ini dia. Nah, ini dia tepung Yuri pandan sudah kita buka. Nah, kita buang dia. Nah, ini dia tepungnya. Nah, untuk karena dia satu tepung, langsung kita campurkan saja setelah kita unboxing, sambil diaduk-aduk ya, sambil diaduk-aduk ini. Nah, ini sambil diaduk-aduk gini tujuannya biar lebih merata ya, kita mengurangi apa namanya, mengurangi kita lah nanti untuk mengaduk-aduk secara keseluruhannya nanti. Ini dia, ini kayak pencampuran resep ya, resep jadi ini biar dia merata. Nah, kita coba campur. Nah, habis dia mau masuk saat akhirnya guys. Nah,
Udah siap, kita kaduk-kaduk ya guys. Nah, kita kaduk-kaduk dia jadi satu. Ini dia umpan putih namanya guys. Ini untuk apa ya, menjawab pertanyaan dari rekan-rekan kalau umpan putih itu gimana masih katanya. Nah, ya sebenarnya biasa aja, yang rekan-rekan lain juga mungkin udah pada bisa ya, pandai-pandai buat ya, pandai-pandai buat itu, dicampur-campur, dikaduk-kaduk macam membuat roti. Nah, cuman kan kadang ada beberapa resep orang yang memakai metodenya itu apa ya, pencampuran resep-resepnya itu kan ada itu yang kebanyakan itu menjadi apa ya, rahasia ya buat para pemancing ya, biar nggak ada saingan katanya. Nah, tapi di channel kita ini kita tunjukkan, kita beberkan saja mas ya. Kalau rezeki nanti itu dapat ya, mudah-mudahan kita dapat. Nah ini dia. Nah untuk ini susu Denko ya, ini buat yang lain-lain, teman-teman yang lain mungkin tidak menggunakan susu Denko ya, susu yang lain mungkin ya, tapi saya rasa ini untuk aromanya ya, Denko instan ini atau Denko vanilla ini lebih bagus dia ya untuk di aroma wanginya. Nah ini kita unboxing saja ya. Sap. Nah sudah, masuk dia, kita bersihkan dulu dia. Nah oke. Ini kita campurkan juga secara bertahap. Nah ini kan agak warna kuning-kuning, dengan kuning-kuning sedikit ya susunya itu tadi. Nah kita aduk-aduk ini menjadi satu. Nah ini kita jadikan jadi satu dia. Nah ini dia. Ini ya. Sudah wangi teman-teman, memang tepungnya pun sudah wangi, kita tambah aroma ini sangat wangi, dah mantap. Nah kita habiskan semua ya setelah kita rata. Nah sudah selesai, kita habiskan semua rata. Nah untuk rahasianya umpan putih ini ya teman-teman ya, ini sebenarnya untuk rahasia umpan putih ini dia di penggunaan telur bebek. Nah ini ada telur bebek ya, ini penggunaan telur bebek ini, di sini sebenarnya letak rahasianya. Nah buat apa ya, para pemancing kan mas. Setelah kita kaduk, nah ini kebanyakan orang menggunakan telur bebek ini kan langsung di toko pecah, dia langsung di sini sama putihnya itu bercampur, dia menjadi satu ya kan. Nah ini sebenarnya aromanya itu kalau seandainya kita campur dia menjadi satu semua sama putihnya itu kayak gini, kita gaul nanti menjadi satu, itu dia berpengaruh sebenarnya. Kenapa yang berpengaruh? Sebenarnya yang berpengaruh itu dia potensi amisnya pada putih telur bebek ini, dia itu akan membuat ikan setelah mendekat itu dia ada kemungkinan dia menjauh. Nah gitulah kira-kira. Jadi ini yang mau kita ambil dari telur bebek ini tadi, ini kuningnya saja. Nah kita tokok dulu ya di tempat sampah sini ya, kita menggunakan sendok kacauan tadi saja sudah bisa. Nah ini kita kupas dulu ya buat para sobat apanya, kita kupas dulu. Nah ini direbus. Nah ini dia rahasianya di sini, dia telur bebek itu harus direbus dulu sebenarnya, direbus dulu ya. Nah ini dia, direbus, dikupas dia. Nah setelah kita kupas dia nih, kita ambil buat umpan itu yang kuningnya saja. Nah ini kita potong. Nah yang kuningnya saja yang kita ambil perlu. Jadi yang putihnya buat apa masih? Nah yang putihnya buat umpan juga, tapi umpan yang buat umpan. Itu dia.
nah ini kuningnya, ini kuningnya kita langsung campurkan saja sini. Nah ini dia kuningnya ya, pelan-pelan kita apakan ya biar dia ini ya. Nah ini dia, di sini dia masih dia ini harus kita pisahkan dia. Nah ini kita secara bertahap gini ya, kita campur, kita buka gini. Nah ini dia. Oke, setelah selesai kita kaduk-kaduk dulu sedikit dia gini biar dia merata. Nah kita kaduk-kaduk ini dia merata. Nah tidak lupa ya, ini tinggal mencampurkan air saja secukupnya. Untuk air kita taksir aja ya, gimana apanya ya, air ya. Ya bagi gelas itu nggak apa-apa. Nah ini air ini. Nah ini tadi sendok sebenarnya sudah kita persiapkan tadi untuk ini, tapi nah untuk air ini guys, kita campurnya dia bertahap aja ya, pelan-pelan dia. Nah, kita taksir aja. Nah kita taksir aja dulu ya guys ya, baru kita kaduk-kaduk kayak buat apa, kayak kita buat bolu tuh. Nah, kalau orang rumah saya kebetulan juga buat bolu nih, jadi kalau ini saya tahu nih campur gini, saya lihat ini kayak buat bolu. Nah itu aroma kuning-kuningnya itu, kuningnya itu dia mulai nampak. Nah ini kita tambahkan perlahan. Nah itu dia. Apa ya? Nah udah bercampur dia kan udah mulai apa ya, udah mulai kelihatan macam pulen ya, macam tepung ya gini. Nah, ini udah mulai nampak dia perubahan tekstur tadi dari tepung menjadi apa ya, lebih kalis ya, lebih kalis. Nah ini dari tahap ini kita harus pelan-pelan ini mencampurkannya nih biar dia tidak apa. Ini kita kehabisan air, kita ambil dulu air kita ya. Nah udah datang ini, kebetulan teman kita bantu ini buat ambilkan air. Nah ini kita mungkin sedikit gini, jangan terlalu banyak ya airnya ya, ditaksir biar dia tidak terlalu lembek. Nanti kalau lembek kita repot ini, harus nyari apanya lagi ya. Sedikit lagi dia karena terlalu kalis. Nah ditaksir ya. Sedikit ya. Dikaduk-kaduk macam kita membuat bolu. Nah tapi bolu untuk ini yang makan adalah ikan mas. Sudah mulai lembut ya. Sudah mulai kelihatan nih lembutnya. Sudah mulai kelihatan dia manisnya. Nah udah sedikit lagi ya, kita kasih sedikit lagi airnya. Nah ini setelah kita kacuk-kacuk ini kita lihat dia di sana, ini kurang lembut, ini masih kurang lembut ya.
masih kurang lembut ya, kita kasih sedikit air lagi ya biar dia kelihatan lebih lembut ya, nanti dia biar enggak ini. Nah, jangan kebanyakan air ya, kita tengok dulu ya nanti apanya ya. Kita tengok dulu ya, bertahap dia ya ngasih airnya ya, jadi dia tidak kelembean dia. Nah, ini karena belum apa ya, belum menyatu dia semua, belum kalis dia. Nah, dia ini sudah bercampur membaur semua menjadi satu, dia tidak terlalu lembek. Nah, ini udah bulan dia udah cukup sepertinya nih. Jadi nanti kalau terlalu lembek dia, kita akan kesulitan melempar ya kalau dia terlalu lembek. Oh, dia mau lompat ini. Kayaknya sudah ada tenaga ikan ini yang lompat di sini. Nah, kita cek dulu ya. Nah, ini sebenarnya udah masuk kategori bisa dia, karena dia tidak terlalu keras. Nah, untuk aroma sudah oke. Untuk aromanya sudah oke. Ini kita aduk-aduk terus hingga dia merata. Nah, sudah dia merata. Ini sudah oke sepertinya. Ini cukup lembek ya. Nah, coba kita tes dulu masih. Nah, ini kita kasih dulu sama masih untuk tes uji. Nah, ya kan udah mantap dia ya, nggak terlalu lembek dia, udah bisa. Nah, ini biar jadi eceknya buat yang ini pun dia lempar jauh pun dia tidak akan pecah ya, tidak akan jatuh ya. Umpannya sudah oke ya, sudah kalis ya. Sudah kalis ya. Nanti kita tinggal apakan saja, kacuk-kacukan saja. Jadi buat apa ya, para peracik umpan tuh apa di ikan mas yang tidak kalah penting juga. Nah, ini setelah kita kacuk ini, nah ini dia adalah apa namanya, TS. Nah, ini TS, ini TS. Nah, TS ini TS. Nah, ini TS ini untuk ini tidak perlu terlalu banyak lah, karena umpannya juga nggak begitu banyak juga ya. Kita dalam satu bungkus ini kita buatkan dia, nah kira-kira segini. Karungnya tentu sudah cukup. Nah, sini kita taburkan dulu. Nah, ini udah cukup ya ini ya. Tidak terlalu banyak. Nah, ini juga untuk apanya ya, untuk metodenya ya. Ini biasanya para pemancing lain itu untuk taburan aja ya, untuk leletan di umpan, tapi kali ini kita campurkan saja di sini. Nah, terus ini kita campurkan, kita kaduk-kaduk, kita gulung-gulung dulu nih. Nah, ini TS ini kita jadikan satu ya. Nah, ini tidak kalah penting TS ini, kita harus satukan. Jadi umpan ini seperti umpan sebelumnya ya, kita dari ubi tadi, telur semut ini atau TS ini dia
akan memancing ikan. Aroma alamiahnya itu di dalam air nanti ya, itu akan menimbulkan aroma khusus yang membuat ikan itu akan tertarik, lebih tertarik ya. Selain dia wangi, dia aroma alamiah dari TS itu betul dia menyatu dengan apanya. Setelah bulan ini buat para peracik umpan yang nggak kalah penting ya, selain tadi bahan-bahan udah kita masukkan itu, nah ini kebersihan nanti nih, kebersihan ini penting biar tidak berserak. Dirasa udah cukup, sepertinya dia sudah menyatu. Nah untuk aroma oke, sudah mantap, aroma sudah mantap. Nah sekarang kita tinggal packing saja umpan ini ke apa, ke plastik ya, ke plastik ini kita packing. Kita packing dia. Nah sudah menyatu dia. Nah menyatu dia. Woi, aromanya sudah mantap. Udah ya, sudah jadi ini, tinggal masuk ke packing. Bersatu dia. Nah untuk sisa kerutan tadi ya, nanti kita bisa pergunakan dia untuk baluran ya, taruh di mangkok gitu, di tempatnya wadah ya. Nah yang kita baluran, nah umpannya nanti kita bulat-bulatkan. Nah umpan ini kita bulat-bulatkan nanti. Nah kita satukan ini, tujuannya ini untuk pembaluran ya, pembaluran umpan kita nih. Nah tidak kalah pentingnya itu tadi untuk aromanya tadi, biar supaya aroma alamiah tadi dari TS ini tadi menyatu di umpan sehingga ikan akan datang. Nah tapi kalau seandainya pun kita nanti kehabisan itu TS, nah di dalam umpan kita ini sudah aroma TS nya sudah ada ya. Jadi kalau TS kita nanti habis atau gimana saat kita tempur ya main di lapangan, aroma umpan kita sudah mengandung aroma alamiah TS, jadi nggak kalah sanksi kali kita. Sudah oke. Nah ini tinggal apa ya, katakan udah siap, kita tinggal proses packing saja. Nah ini sudah kelar ya buat umpannya ya, buat rekan-rekan apa ya, mancing ini udah kelar, udah selesai, kita tinggal masuk ke packing saja. Nah buat para yang lain-lain juga udah bisa buat ini, udah bisa lah tinggal masuk ke packing karena kelembutannya juga sudah oke. Mari kita bungkus.